Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa saat ini dunia sudah berubah ya. Dunia sudah bukan seperti dulu lagi ya. Di zaman waktu saya masih ingat ya sebelum pandemi tahun 18-19 itu berbeda dengan sekarang ya. Waktu bulan Juli ya tahun ini saya pulang Indonesia selama 2 bulan. Sorry berapa? 3 bulan ya, 3 bulan. Itu sudah berubah karena waktu saya pulang Indonesia 3 tahun yang lalu tahun 19 itu beda ya. Berbedanya kenapa Bapak Ibu? Sekarang kita tahu ya, di zaman sekarang sudah digital. Pasti di mana-mana kita tahu semua sudah berubah dari yang tadinya offline menjadi online ya. Ini adalah perubahan dunia, secara dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau kita tidak pernah mau berubah, artinya kita akan punah. Kita akan punah ya. Oh Pak Mike, saya gaptek, saya nggak bisa pakai handphone. Ya maaf saja, berarti Anda akan punah ya. Jadi di dunia ini sudah berubah yang dibilang sebetulnya perubahan yang terjadi karena COVID ini harusnya terjadi 10-20 tahun mendatang. Tapi karena pandemi COVID-19 akhirnya dipercepat hingga saat ini sudah terjadi. Jadi kalau kita tidak mau ikut berubah, sudah pasti kita akan punah, Bapak Ibu ya. Perubahan yang pertama di dunia adalah taksi ya. Saya masih ingat dulu waktu mau naik taksi harus putar telepon, ngomong dengan operator, pesan taksi ya, atau harus keluar ke jalan ya, nungguin taksi itu lama ya, nggak cepat ya. Tapi di zaman sekarang waktu saya di Indonesia, saya tinggal download aplikasi yang namanya Grab ya, ada yang Grab, ada yang Gojek ya, bisa pakai Gokar atau Grab ya, GrabCar. Nah, di situ enak sekali. Saya bisa lihat di mana mobil-mobil yang lagi beroperasi ya, online taksi, lagi muter-muter gitu. Nah, saya tahu kalau saya klik pesan, itu hanya dalam hitungan menit, nggak sampai menit, mungkin detik, sudah langsung ting ada ya yang mau ambil jasa taksi saya. Nah, ini sudah terjadi saat ini Bapak Ibu, di mana supir-supir taksi yang dulu harus mengendarai taksinya di jalan sampai 8 sampai 12 jam gitu ya. Mereka sekarang hanya nongkrong saja gitu ya, misalnya di warung, buka aplikasi sambil makan Indomie mungkin ya. Tahu-tahu ting nyala, dia tinggal ambil, dapat orderan. Nah, kalau kita masih mengendarai taksi seperti orang-orang dulu ya, itu udah pasti kalah saing Bapak Ibu. Anda sudah pasti punah ya, karena Anda tidak mengikuti yang namanya perubahan zaman. Yang kedua, pesan makanan. Enak sekali di Indonesia Bapak Ibu ya. Lapar malam-malam tinggal masuk aja ke GrabFood ya, atau yang satu lagi apa, Gojek yang ada foodnya, GoFood. Tinggal saya order, kadang ada ini lagi promosi ya, wah belanja 50.000 diskonnya 20%. Ada lagi tambahan diskon-diskon, tahu-tahu bayarnya 10.000. Wah, ini sudah luar biasa. Nah, bayangkan kalau Anda punya restoran ya yang tidak mau online, tidak mau berubah menjadi digital. Apa yang terjadi? Sepi, Bapak. Sudah pasti restoran Anda sepi. Karena Anda sudah kalah saing dengan orang-orang yang masang ke aplikasi. Jadi orang kalau pesan makanan, itu udah langsung tinggal pilih menu, langsung kirim. Anda yang masih mengharapkan orang datang, ya naik mobil, parkir, datang. Sudah kalah saing. Nah, ini yang dibilang dengan perubahan zaman menjadi digital. Uang. Saya ingat di Indonesia, saya tidak pernah pegang uang cash. Ya, semua sudah menjadi digital. Digital cash, OVO, ya. Saya semua uang masukin ke OVO. Ada lagi GoPay. Jadi kalau mau bayar ke Alfamart tinggal tap pakai OVO saya atau pakai GoPay. Kalau pakai GoPay kadang suka ada diskon lagi. Nah, sudah pasti orang nggak mau pegang duit. Semua sudah menjadi digital cash, digital uang ya. Lalu shopping. Saya waktu pulang Indonesia ke Mangga 2 kan, yang saya paling ingat kalau ke Mangga 2 harus pagi-pagi. Kalau pulang harus paling sore. Kenapa? Macet Bapak Ibu. Udah macet cari parkir susah. Mau keluar parkir juga susah, bisa sampai sejam. Cuman di parkiran doang. Belum lagi keluar ke jalan Mangga 2-nya. Aduh. Tapi sekarang saya pergi ke sana, sepi. Parkiran kosong. Ya, lantainya sampai berapa? 7 apa 8 gitu ya. Kosong. Paling hanya 5 ya per lantai. Saya bingung, ini kemana orang-orang ya? Tapi pas saya masuk ke dalam, toko-tokonya juga sepi. Jalan lorong-lorongnya sepi gitu ya. Tapi
pegawai-pegawainya sibuk packing barang. Tret, kirim. 1 bal, tret, 2 bal. Saya bingung, ini siapa yang belanja gitu ya? Orang nggak ada, tapi pegawai ada. Semua pada lagi packing. Nah, ini sudah terjadi perubahan online shopping. Jadi, pemilik toko yang langsung mengambil ide bahwa mereka harus berubah menjadi digital, mereka langsung buka online shop. Mereka mungkin masuk ke Tokopedia, Shopee, Lazada, ya, atau Amazon, atau apapun juga mereka harus berjualan secara online. Nah, toko-toko yang masih mengharapkan orang datang, ya, lihat-lihat, belanja, nggak mau online, sudah pasti mati. Sudah pasti toko itu bangkrut, Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya, mall. Mall juga sekarang sepi, tadi saya bilang, ya, itu cuma salah satu. Kalau di Kanada, mall itu ibaratnya orang sudah lebih enak online. Ke satu, ya di Indonesia tahu sendiri, macetnya minta ampun ya. Belum lagi parkiran mesti bayar per jam 5.000, ada yang 8.000 ya. Belum beli barang aja udah mesti bayar parkir gitu. Nah, lebih enak kan langsung masuk ke Zara ya, misalkan H&M atau Zara atau apa ya namanya 21 apa tuh Century ya apa. Nah, itu kan semua bisa dibeli secara online. Tinggal beli online, orang nggak usah ke mall lagi. Yang namanya udah digital mall, Bapak Ibu. Yang berikutnya, berita. Dulu saya seingat papa saya setiap pagi baca koran, ya. Tiap pagi pasti ada koran di depan meja, ya, sambil ngopi, sambil dengerin suara burung, dia sambil baca koran. Coba sekarang, semua udah pakai handphone, Bapak Ibu. Semua udah jadi digital news. Apa yang terjadi dengan tukang cetak? Itu lama-lama hilang pekerjaan mereka, karena semua sudah menjadi digital news. Berikutnya, bank. Bank sekarang ya, saya nggak tahu di Indonesia, di Kanada, kalau saya ada cek saya mau deposit, saya nggak usah ke bank. Tinggal pakai aplikasi, foto, duit masuk. Seperti itu, semudah itu. Jadi saya nggak usah ngantri ke teller, bayar uang parkir ya, ngomong sama tellernya, kena COVID dan lain sebagainya. Nggak perlu. Saya mau deposit, tinggal foto, masuk. Kadang transaksi semua udah melalui online. Saya mau transfer tinggal pakai M-Banking, set, dalam hitungan detik sudah sampai. Udah nggak zaman dulu mesti kasih uang gitu ya, bayar-bayar pakai uang. Yang berikutnya, hotel. Kita tahu sekarang ya, mau booking hotel udah nggak seperti dulu, telepon ya, datangin. Semua sudah aplikasi. Kadang kalau pakai aplikasi tertentu, banyak diskon-diskonnya. Wah, insentifnya banyak ya. Mungkin kamarnya di-upgrade, atau dapat breakfast. Kalau Anda ke hotel langsung, Anda nggak dapat breakfast. Anda nggak dapat insentif. Jadi ngapain orang booking hotel seperti itu? Ya orang pasti pakai aplikasi secara digital. Dokter. Dokter pun sekarang sudah digital, Bapak Ibu. Ya, sejak pandemi, kan dokter nggak bisa ketemu dengan pasien. Mereka harus pakai aplikasi. Booking dulu, nanti bisa chatting di situ. Atau kalau urgent, penting, telepon. Nah, sudah seperti itu. Dokter pun udah secara online melakukan prakteknya. Udah nggak ketemu dokter, nggak ketemu pasiennya lagi. Lalu, mobil, dealership, showroom. Tahu Bapak Ibu di Kanada, mau beli mobil online. Mobil Tesla online, Bapak Ibu. Tinggal pesen, 2 minggu udah siap mobilnya. Nah, kalau kita nggak mau berubah, sudah pasti kita akan punah, Bapak Ibu. Kita seperti dinosaurus ya. Nggak mau berubah, saya gaptek, saya orangnya nggak bisa apa-apa. Ya sudah, siap-siap Anda hilang. Siap-siap Anda akan punah dari dunia ini ya. Jadi kita mau nggak mau, kita harus berubah seiring dengan perubahan dunia. Ini yang saya takutkan Bapak Ibu. Kalau saya sih saya nggak takut ya. Ibaratnya saya sudah punya. Ibaratnya sampai saya meninggal pun saya sudah punya uang. Tapi yang saya takutkan adalah generasi setelah saya. Anak saya dan cucu saya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang sudah dirobotisasi. Tahu artinya robotisasi? Perusahaan udah nggak pakai orang. Pekerjaan-pekerjaan sudah robot yang mengerjakan. Yang pertama, memasak. Pasti Bapak Ibu lihat ya, ada ya video di mana cuman kayak tangan dua pegang spatula gitu, putar-putar putar-putar, ada wajannya digoyang-goyangin. Itu lagi dimasak Bapak Ibu. Itu sudah terjadi di mana-mana. Di Cina sudah terjadi, di Hong Kong sudah terjadi, Amerika sudah terjadi. Ya, ini akan terjadi di seluruh dunia. Tukang masak sudah jadi robot. Jadi nanti ada robotnya
tuangin bahan-bahannya, mungkin nasi, sayur, bumbu-bumbu. Nanti udah tinggal wajannya goyang-goyang, langsung dituang. Cuk, ke kayak ban berjalan, langsung diantar ke customer. Nah, apa yang terjadi dengan Anda kalau misalkan Anda seorang yang tukang masak gitu ya, hilang pekerjaan Anda. Waiter, ya, pelayan. Sudah banyak restoran ya, saya di mana waktu itu di Indonesia, saya lupa restorannya, itu yang nganterin adalah robot. Jadi pelayannya udah nggak nganterin lagi, tapi robot ada makanannya langsung ke meja kita, tinggal dia bilang silakan diambil. Makanan sudah siap. Udah kita ambil, robotnya pulang lagi ke dapur. Balik lagi ke meja lain. Nah, apa yang terjadi dengan pelayan? Yang biasanya restoran rame, itu pelayan bisa ada 5, kadang ada 7, ya, kadang 10. Hilang, Bapak Ibu. Kalau Anda seorang pegawai, seorang pelayan, bersiap-siaplah. Pekerjaan Anda akan dirobotisasi. Kasir, kita ke McDonald, ya, kita ke Starbucks, kita ke toko-toko kayak fast food gitu ya. Semua sudah ada layar besar komputer, tinggal pencet, pesen, bayar pakai kredit card, ambil di counter. Kemana itu kasir? Kasir juga udah hilang, Bapak Ibu. Ya, yang terjadi di Amerika itu swalayan ya, supermarket. Ada yang namanya swalayan supermarket Amazon. Jadi kita ambil keranjang belanja, masuk ke supermarketnya, udah tinggal ambil barangnya. Tet, tet. Itu ada scannernya langsung. Tet, tet, tet. Langsung keluar, langsung dia bilang, total misalkan 500.000. Udah kita bayar, kita ambil di kantong, pulang. Nggak ada orang yang jaga, nggak ada kasir, cuma kita sendiri sama troli. Trolinya itu ada digital scanner-nya. Ya, jadi setiap kali kita masukin barang ke keranjang, dia hitung. Kita balikin ke luar dari keranjang, dia potong. Nah, itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Jadi supermarket pun nanti akan tidak ada orang. Ya, yang ada hanya customer. Keliling bawa digital shopping cart, itu akan dia hitung sendiri, akan dia tinggal bayar. Nah, itu akan terjadi. Kasir sudah pasti akan hilang. Medical, pekerjaan-pekerjaan yang dulunya adalah pekerjaan pembayaran yang paling tinggi ya, dokter, asisten dokter ya, tukang yang spesialis bedah. Di Korea sekarang itu dokter ya yang bedah itu sekarang robot. Karena akurasi ketepatannya robot itu 100%. Nggak akan miss. Tapi kalau dokter ya, misalkan dia lagi mikirin, aduh istrinya nih lagi minta ini itu, anaknya nih mesti ini begitu ya, dia langsung pikirannya kemana-mana, mungkin bisa salah potong ya. Tapi kalau robot, dia nggak mungkin salah potong. Kalau dia mesti potong ini, dia potong ini. Dia mesti jahit ini, pasti jahit ini. Jadi ketepatannya sudah 100%. Asisten-asisten sudah nggak perlu lagi. Jadi walaupun dokter bedahnya melakukan, asistennya itu robot yang sedotin airnya atau darahnya ya, itu sudah terjadi di Korea. Saya juga nggak tahu, mungkin di Amerika juga sudah terjadi. Jadi pekerjaan-pekerjaan medical juga beberapa kan hilang. Kurir, nganterin paket. Ya, di Toronto, Kanada sini ya, di downtown, itu yang nganter udah bukan orang, robot. Kayak robot kotak kecil, bawahnya ada roda, kayak tank gitu ya, dia jalan gitu, dia nganterin, dia drop, terus ke rumah berikutnya drop, rumah berikutnya drop. Tukang antar barang sudah hilang. Ya, di Kanada, mungkin di Indonesia belum, tapi pasti terjadi suatu saat. Bank teller, tadi saya bilang ya, kita deposit uang udah nggak perlu ke teller. Sekarang teller-teller udah semakin sedikit. Kemarin saya ke Bank BCA, yang dulunya bisa ada 10, itu cuma 2. Cuma 2, Bapak Ibu. Sisanya ATM yang banyak. Nah, itu sudah terjadi. Bank teller pun sudah hilang pekerjaan. Pekerjaan pabrik, di mana-mana pabrik sudah robot yang kerjain ya. Pasang ini, masukin ke box, langsung kemana yang tukang manufacturing itu, yang pekerja-pekerja? Hilang, Bapak Ibu. Lalu apalagi? Customer service, semua sudah recording, robot. Silakan tekan 1, tekan 2, tekan ini sudah robot semua, ya. Jadi kalau Anda saat ini berasa hidup semakin berat, sudah pasti masa depan Anda lebih berat lagi. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak punya bisnis online. Apalagi kalau Anda bisnisnya masih secara kuno gitu ya. Masih ada toko,
tungguin orang datang, belanja, udah pasti Anda berat. Sudah pasti Anda kembang kempis ibaratnya ya. Tapi mau punya bisnis online, itu juga nggak mudah Bapak Ibu. Jangan dipikir, wah enak nih ya, kata Pak Max semua sudah digital. Saya mau coba bisnis online. Nah, kita mesti tahu dulu. Untuk punya bisnis online, Anda perlu yang namanya uang, capital, ya, modal. Nggak mungkin dong Anda nggak punya modal buka bisnis online gitu ya. Barangnya dari mana? Belinya. Ya, lalu Anda harus punya platform. Platform ini seperti misalkan Tokopedia, Shopee, Lazada. Anda harus ikut platformnya orang. Anda nggak mungkin bikin platform sendiri. Anda nggak mungkin bikin website sendiri. Nggak ada yang mau masuk ke situ. Siapa yang tahu ya? Mike Sujadi computer.com. Siapa yang tahu? Tapi kalau saya jualnya misalkan di Amazon, saya jualnya di eBay, saya jualnya di Tokopedia, Lazada, ya orang akan masuk belanja. Anda harus perlu yang namanya platform. Lalu berikutnya, tentu produk. Anda harus pintar-pintar cari produk yang bisa dijual, yang bisa profitnya tinggi kalau bisa. Kalau profitnya rendah ya Anda akan kerja bakti gitu ya. Anda cuman kelihatannya ada penjualan tapi nggak ada untung gitu. Nah, Anda harus pintar mencari barang yang betul-betul profit margin tinggi, kalau bisa modalnya murah ya. Nggak gampang Bapak Ibu persaingan. Anda harus punya stok. Nggak mungkin Anda mau jualan online, jual seadanya, Anda tunggu lagi, stok masuk baru jual lagi. Nggak mungkin. Anda harus punya stok barang. Lalu Anda harus packing. Nah, ini yang paling berat, Bapak Ibu. Setelah kita pasang, jual, laku, kita mesti packingin. Iya dong? Kita mesti ngepakin, kita kirim. Panggil kurir lah, atau kita anterin sendiri. Apalagi kalau kita masih awal-awal, masih mau irit kan, nggak mau bayar orang. Ya kita yang anterin. Lalu pembayarannya gimana? Ada sistemnya ya, pembayarannya ya tentunya uang masuk, Anda harus yang keluar ya kan, Anda mau ambil uangnya, Anda perlu sistem juga. Kalau ikut platform, Anda perlu biaya, yang namanya ada fee-nya ya. Jadi Anda nggak murni, dapat uang misalkan 100.000 ya Anda nggak akan dapat 100.000. Potong modal barang dulu, potong bayar platform fee-nya, mungkin bayar delivery-nya, packing dan lain sebagainya, baru Anda dapat profit-nya. Ya biasanya udah sedikit gitu. Yang terakhir, perlu SDM, sumber daya manusianya, human resources-nya. Ya, mungkin awal-awal Anda bisa bekerja sendiri, tapi semakin besar usaha online Anda perlu pakai banyak-banyak orang. Nah, orang-orang ini adalah biaya, Bapak Ibu. Orang-orang ini adalah beban untuk Anda menjalankan bisnis online. Jadi nggak mudah, ya. Lalu rahasia kesuksesan bisnis itu sebetulnya mudah. Nggak hanya di online, ya. Yang penting yang namanya bisnis harus punya kualitas daripada produk yang dia jual ya. Entah Anda jual jasa, Anda perlu jaga kualitas, menjaga hubungan dengan customer Anda. Kalau produk yang Anda jual, kualitas harus yang terbaik. Itu baru Anda bisa sukses. Yang kedua, harga. Kalau kualitasnya baik, harganya mahal, orang nggak akan yang namanya repeat customer. Anda perlu menciptakan repeat customer, repeat customer, repeat customer dengan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang rendah. Ini rahasia kesuksesan bisnis Anda. Ya, kalau Anda punya online bisnis pun belum tentu Anda punya repeat customer. Jangan berpikir, wah saya sudah punya penjualan Pak Mike. Hitung berapa repeat customer Anda. Kalau hanya satu, Anda nggak akan sukses. Mungkin kualitas Anda nggak tinggi. Memang harganya rendah, tapi kalau kualitasnya rendah, orang nggak akan repeat order. Ya, produknya sama aja kayak yang saya beli di supermarket, ngapain mesti susah-susah beli di sana gitu ya, saya bisa ke Alfamart. Tapi kalau kualitasnya tinggi, dengan harga rendah, Anda nggak akan bisa dapat di mana-mana. Apa yang terjadi? Orang akan beli lagi, beli lagi, beli lagi, seumur hidup dia. Itu yang dibilang dengan repeat customer, repeat customer, repeat customer. Ini adalah rahasia kesuksesan bisnisnya Anda. Nah, ini adalah statistik pengguna internet di dunia ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu ini per Januari 2021, tentunya sekarang sudah hampir penghujung 2022, sudah berubah banyak ya. Tapi kurang lebih mirip-mirip seperti ini ya. Populasi total dunia sekitar 7 triliun ya orang. Dan nah ini yang menarik, yang gambarnya hijau.
pengguna smartphone itu di dunia 66,6%, artinya 5 triliun orang dari 7,83 triliun. Berarti 66% itu pemakai smartphone. Nah, dari yang pegang smartphone ini, sekitar 59,5% dari penduduk dunia itu menggunakan internet. Ya, lebih dari separuhnya dari penduduk dunia. Oke. Nah, yang terakhir, yang aktif di sosial media itu 53,6% ya, atau 4,2 triliun dari 7,83 triliun. Nah, itu dunia ya. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Nah, ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Penduduk Indonesia yaitu 270 juta ya orang. Nah, yang punya smartphone, handphone itu 345 juta. Artinya aneh kan? Penduduk hanya 270-an, yang pakai handphone itu 345 juta. Artinya 125% orang pakai handphone. Artinya ada satu orang yang pakai lebih dari satu handphone. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Nah, itu di Indonesia, Bapak Ibu. Dunia tadi kan hanya 60-an persen. Indonesia satu orang punya minimal 2 handphone. Yang hebatnya lagi, pemakai internetnya. Dari 274 juta orang, 202 juta orang pakai internet. 73%, Bapak Ibu. Nah, yang aktif di sosial media, yang aktif Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ya, berapa? 61,8% atau 170 juta. Nah, kalau kita lihat daripada data ini kita harusnya terbakar. Terbakar karena apa? Artinya di Indonesia, orang udah nggak gaptek lagi pakai handphone. Orang nggak gaptek lagi pakai internet. Karena sudah mayoritas penduduk Indonesia pakai internet, pakai handphone. Dan yang terakhir, mereka aktif di sosial media, di media sosial. Di Instagram, TikTok, YouTube ya. Jadi ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk memperkenalkan siapa? Bisnis Atomy, Bapak Ibu. Bisnis Atomy adalah bisnis online. Bisnis Atomy bukan bisnis secara offline. Tidak pernah ada yang namanya toko Atomy. Atomy didirikan itu tahun 2009 secara online. Jadi tidak ada yang namanya di mall toko Atomy. Kalau Anda lihat ruko yang ada pelang Atomy, itu bukan Atomy Indonesia. Itu adalah member yang mencapai sales master, bisa mengulang 3 kali, mereka bisa membuka namanya pusat pelatihan. Tujuannya hanya melatih. Namanya juga pusat pelatihan untuk melatih para member. Kalau mereka sampai menjual, itu sudah menyalahi kode etik. Anda bisa lapor, pemilik senternya akan ditindak tegas oleh Atomy Indonesia. Ya, karena yang menjual siapa? Atomy Indonesia melalui online, aplikasi Atomy Mobile atau website Atomy Indonesia. Ya, jadi kalau Anda mau beli produk harus lewat online. Nah, jadi ini adalah kesempatan emas buat orang-orang yang mau punya bisnis online, tapi tidak mau berurusan dengan yang begitu banyak ya tadi saya bilang ya, capital, produk, stok, packaging ya, terus mesti delivery, mesti human resource dan lain sebagainya. Atomy lah adalah jawabannya Anda. Ya, kenapa nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah platform media sosial terbanyak yang di dunia yang dipakai adalah Facebook yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini pakai Facebook, Anda harus gunakan platform ini untuk kesuksesan Atomy Anda. Caranya Anda cari tahu sendiri. Karena saya nggak akan bisa secara detail kasih tahu ya. Paling gampang, kalau mau tahu, Anda pastikan Anda friend sama saya di Facebook. Anda lihat cara kerja saya gimana. Anda pasti tahu, oh begitu. Oke, saya tinggal ikuti. Karena Facebook ini nomor 1, Bapak Ibu. Yang digunakan secara dunia, ya bukan hanya di Indonesia, dunia. Yang kedua adalah YouTube. Jadi jangan gunakan Facebook Anda untuk posting yang konyol-konyol. Posting yang tidak ada hubungannya dengan bisnis Atomy Anda. Kalau Anda mau sukses ya. Kalau dengan mau sukses ya itu urusan Anda. Tapi kalau Anda bilang ke saya, Pak Mike, saya mau sukses seperti Anda dan para leader. Berarti apa yang saya lakukan?
Ya lakukan ya seperti kami lakukan. Period, titik. Nggak ada tapi begini, tapi begitu, nggak ada. Ikuti saja. Yang kedua, YouTube. Jangan posting yang aneh-aneh. Kalau mau sukses, posting Atomi. WhatsApp. Nggak usah forward yang aneh-aneh. Tentang politik, tentang pemerintah, tentang si ini mati, si itu begini, hubungan apa bencana alam. Ya perlulah sekali-sekali, nggak masalah. Tapi kalau sudah sampai setiap jam postingnya begituan, udah ada itu berarti Anda nggak mau sukses di Atomi. Posting yang berhubungan dengan Atomi. Pasang status di WhatsApp yang hubungannya dengan Atomi. Kalau Anda mau sukses, ya. Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok, QQ. Nah, di bawah saya udah nggak tahu lagi nih. Sina, Weibo, Telegram, nah, Snapchat, ya, Pinterest, Reddit, Twitter, Quora. Nah, Anda bisa pakai platform ini untuk menunjang bisnis Anda yang secara online tersebut. Karena Atomi itu online, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau beli, Pak Mike, gimana saya mau beli? Misalkan saya habis pasang status, ya, hemohim, ya katanya untuk imun sistem, ternyata ada yang mau coba lewat Instagram misalnya. Nah, gampang kan? Saya bantu dia bikin account secara online. Maka dari itu Anda harus tahu cara mendaftarkan orang yang benar gimana. Tanya upline leader Anda. Lalu Anda daftarkan dia belanja sendiri. Langsung dia berurusan ke Atomi. Nanti dia belanja, poin masuk, Anda dapat poin. Siapa yang kirim barang? Atomi. Siapa yang nyetok barang? Atomi. Anda nyetok barang nggak? Nggak nyetok, Bapak Ibu. Kita nggak perlu nyetok apapun. Kita cuma cerita, pasang status di Facebook, Instagram, posting video di YouTube, lagi review atau lagi unboxing, terserah. Pokoknya posting yang tentang Atomi. Titik. Nggak ada tapi ini, tapi itu. Urusan masing-masing. Ya, kalau Anda mau sukses, sekali lagi di bisnis Atomi. Pertanyaannya, mengapa Atomi? Nah, ini banyak sekali yang tanya saya. Oke, Mike, saya ngerti bisnis online. Saya ngerti ya keuntungannya Atomi. Tapi kenapa Atomi? Saya tanya balik ke dia. Anda tiap pagi ngapain bangun tidur? Sikat gigi. Habis sikat gigi Anda ngapain? Mandi. Habis mandi Anda ngapain? Sarapan. Habis sarapan Anda ngapain? Ya mungkin aktivitas ya. Pulang aktivitas kerja Anda ngapain? Cuci baju. Habis cuci baju Anda ngapain? Makan malam. Habis makan malam, cuci piring. Nah, saya tanya, kamu pakai produk siapa? Saya pakai produk beli supermarket. Nah, itu jawabannya. Kenapa Atomi? Karena Anda dari pagi sampai malam, Anda pasti pakai produk yang namanya keperluan harian. Anda nggak bisa bangun tidur, nggak mandi, nggak sikat gigi. Anda perlu mandi, bukan ingin mandi dan sikat gigi. Anda perlu cuci baju, cuci piring, cuci tangan, makan ramen, minum kopi, ya setiap pagi seperti saya gini ya. Saya perlu. Berarti Atomi ini untuk Anda. Kecuali Anda sudah nggak pakai produk keseharian. Nggak usah di Atomi. Tapi kalau Anda masih yang namanya pakai salah satu saja, ya misalkan Anda cuci baju, pakai Atomi. Kenapa? Sudah pasti kualitasnya lebih bagus. Komposisi dari herbal. Anak-anak yang tadinya alergi, ya pakai sabun pencuci yang banyak kimianya, sembuh alerginya. Kamu nggak mau? Harganya berapa, Pak? Murah. Hanya 1.500 perak per cuci. Yang benar, coba aja sendiri. Hitung aja sendiri. 1.500 perak per cucian, Bapak Ibu. Murah pemurah. Memang belinya Anda harus banyak, 2 kilo. Tapi kalau Anda bagi, itu murah. Jadi kalau barang Atomi dibilang mahal, hitung dulu persatuannya berapa. Ya, sikat gigi harus 8. Anda nggak bisa beli satu. Satu sikat gigi hanya 14.500. Yang bilang murah itu sih keterlaluan, ya. Itu pelit. 14.000 aja murah, tapi kalau beli kopi berani dia 50.000. Odol yang 200 gram gede gitu ya, 200 gram gede loh Bapak Ibu, itu nggak habis-habis. Cuma 40.000. 40 ribuan gitu ya. Masih bilang mahal. Nonton film aja sudah 60.000. Sikat gigi ini kan nggak habis, odol kan nggak habis dalam sehari. Anda bisa berbulan-bulan, bilang mahal, keterlaluan. Ya. Jadi mengapa Atomi?
Karena Anda dan saya masih perlu pakai produk tersebut. Ya. Lalu bisnis Atomi adalah seperti ini Bapak Ibu. Anda harus ketahui siapa belakang yang memproduksi produk-produknya Atomi. Kolmar B&H ya, itu adalah gabungan dua raksasa perusahaan di Korea, Kolmar Korea dan KRI. Saya akan jelaskan satu persatu. Kolmar Korea ini adalah pemimpin di industri kosmetik. Bapak Ibu lihat di logo-logo ini, mungkin ada salah satu yang Bapak Ibu pernah pakai, ada satu. Nah, yang buat siapa? Kolmar Korea, salah satu partner bisnisnya Atomi yang di sini. Ya, jadi kalau Anda salah satu pakai yang merek-merek ternama ini, jangan bangga dulu. Itu yang buat si Kolmar Korea loh. Tapi Anda bayar harga mahal di sana, ya. Kalau harga di Atomi murah. Ya, contohnya lah paling gampang. Foam cleanser pembersih muka, ya. Tahu kan pembersih muka yang dari Evening Care, foam cleanser itu hanya 120 ribuan kan? Besar lagi ya, 150 mili. Anda beli yang merek Jepang ini, yang salah satu Jepang ini, nggak dapat Bapak Ibu. 150 liter ya, 150 mili, harganya cuma 120 ribu, nggak dapat. Yang ada hanya 80 mili, harganya bisa 800 ribu. Nah, itu yang Anda bayar harga di merek lain, yang Anda bayar model, bayar iklan. Siapa yang bayar? Ya Anda sendiri ya. Tapi di Atomi kita nggak ada iklan, nggak ada model. Nah, itu hebatnya. Yang kedua, perusahaan yang hebat kedua adalah KRI. KRI ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan. Mereka adalah riset institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA. NASA tahu astronot? Nah, mereka juga lah yang membuat makanannya para astronotnya NASA. Anda bisa bayangkan teknologi yang mereka gunakan seperti apa. Nah, KRI ini juga yang memproduksi, menciptakan, yang menemukan hemohim. Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah minum hemohim atau pernah dengar ya, tapi nggak tahu itu yang buat siapa. Nah, yang buat adalah KRI melalui Kolmar B&H dijual melalui Atomi. Jadi Atomi yang boleh jual hemohim. Tidak ada perusahaan lain yang boleh jual. Nah, itu hebatnya ya. Nah, KRI ini kan teknologi nuklir ya. Karena ilmuwannya itu tiap hari kerja di reaktor nuklir ya, apa yang terjadi? Badan mereka jadi sakit. Ilmuwan-ilmuwannya 1.300 ilmuwan dari 4.000 sakit di tahun 96. Nah, pemerintah Korea Selatan kan bingung, kok ini pada sakit ya? Kenapa ya? Oh, mungkin radiasi. Oke lah, saya akan buat proyek nasional loh Bapak Ibu. Bukan proyek swasta ya, proyek nasional tahun 96. Dia keluarkan uang 5 juta US dollar. Berapa rupiah tuh? Hitung sendiri ya, 5 juta US dollar. Untuk mengembangkan produk suplemen apa yang bisa menaikkan imun. Karena mereka yang terpapar radiasi, imun mereka lama-lama turun, sampai akhirnya di titik yang sudah rendah, segala penyakit yang ada di dalam keluar, berkembang biak ya, yang dari luar itu masuk. Nah, suplemen ini harus menaikkan imun supaya dijaga imunnya di sini. Akhirnya setelah 5 tahun riset, ya kumpulin beberapa tumbuh-tumbuhan gagal, ulang lagi gagal, akhirnya ketemu dia uji coba 3 tahun di rumah sakit kanker, jadi total 8 tahun. Kenapa di rumah sakit kanker? Karena biasa pasien kanker lagi di apa? Kemoterapi, radiasi, nah imun mereka turun kan? Dengan hemohim, ini ternyata terbukti bisa naik. Nah, ini hebatnya. Itu di tahun 2003 ketemunya ya. Sampai hari ini kita bisa nikmati hemohim dan kita bisa beli dengan harga yang sangat murah hemohim ya, dengan produk yang sehebat itu. Ternyata tidak hanya untuk naikkan imun, ternyata bisa memodulasi orang yang kelebihan imun seperti autoimun, alergi ya, itu bisa diturunkan imunnya. Kenapa? Karena sifat hemohim adalah modulasi. Yang naik, yang ketinggian diturunkan, yang terendahan dinaikkan. Itu maksudnya modulasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dua gabungan perusahaan raksasa ini bergabung mengatasnamakan Kolmar B&H, mereka lah yang memproduksi 70% produk Atomi. Dan yang kedua adalah Global GSGS, ini adalah Taiwan, koyoknya ya, itu yang terbaik. Australia, Manuka Honey-nya. Dari Amerika ada yang namanya
vitamin B kompleks, probiotik, dan Himalayan pink salt ya. Lalu dari Jepang ada luteinnya, dari Meksiko. Nah, ini Atomy bekerja sama dengan perusahaan nasional, internasional ya, yang terhebat di negaranya, mereka ambil dijual melalui Atomy. Dan yang terakhir adalah Korea supplier, ini seperti ramennya, sikat giginya ya, lalu ada kopinya. Nah, ini juga mereka bekerja sama dengan lokal supplier di Korea Selatan. Nah, sudah pasti Anda sebagai Atomy member, Anda beruntung sekali bisa dapat produk yang sekelas ini, Bapak Ibu. Jadi Atomy bukan kelas bawah ya. Kalau Anda bilang harganya murah, berarti kelas bawah dong, Pak Mike. Bukan. Ya, bukan, sama sekali bukan. Ini kualitas mewah yang harusnya Anda dan saya nggak akan bisa pakai. Kecuali Anda keluarganya Pak Harto, Anda keluarganya Lim Shulyong, ya, Anda keluarganya James Riyadi. Mungkin bisa mampu ya pakai produk yang sekualitas seperti Atomy. Karena apa? Mahal, Bapak Ibu. Itu kehebatan Atomy. Kenapa Atomy bisa bikin rendah? Ini salah satu rahasianya. Tidak ada iklan. Anda tidak akan ketemu iklan Atomy. Ya, tidak ada promosi-promosi dimanapun. Tidak ada komisi agen. Anda nggak akan lihat agen-agen berkeliaran jualin produk Atomy. Nggak ada ya. Yang ada member, memperkenalkan, bukan berjualan. Dan biaya operasional Atomy rendah karena sifat Atomy online. Nah, inilah yang dibilang dengan produk berkualitas dengan harga wajar, kualitas mutlak, harga mutlak yang sudah di bawah sini. Artinya Anda nggak akan bisa beli produk yang sama kualitasnya dengan harga segini ya. Jadi perlu Anda ketahui slogannya Atomy adalah absolute quality, absolute price. Dan semua produk Atomy ada 30 hari uang kembali, 12 bulan keanggotaan, setiap produk Atomy ada poin, dan ini adalah penghasilan pasif ya Bapak Ibu, bukan cashback. Cashback artinya Anda dapat uang, Anda harus kembali ke supermarket tersebut. Atomy Anda nggak harus, Anda mau pakai uangnya ini terserah, karena uang masuk ke rekening Anda langsung. Pendirinya Atomy adalah Chairman Han Gil Pak, didirikan tahun 2009. Saat ini sudah ada 16 juta aktif member di 25 negara global ya. 25 negara ini pertama di Amerika tahun 2010 itu adalah cabang internasional pertama Atomy, lalu Kanada 2011, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Australia, Indonesia, Rusia, Cina, Kolombia, Hong Kong, India. Nah, Bapak Ibu lihat tahun 2021 ini tahun pandemik, kita buka 9 negara ya. Dan juga Atomy ada di Eropa, Uni Eropa 31 negara yang bisa kita daftarkan dan mereka bisa menjalankan bisnisnya juga di 31 negara tersebut. Dan 25 negara yang belum ada Atomy-nya, mereka bisa jadi member saja. Ya, bisa memperbesar jaringan mereka tapi belum bisa berbisnis, belum bisa belanja produk di negara mereka. Total ada 81 negara. Chairman kita juga sudah berkali-kali masuk majalah elit. Ini yang saya bilang ya, Fortune, Forbes ya. Ini nggak sembarang orang bisa masuk majalah ini Bapak Ibu ya. Apalagi nggak cuma masuk, tapi jadi covernya loh Bapak Ibu ya. Dia 3 kali. Jadi ini luar biasa Chairman kita. Dan Atomy juga sudah masuk jajaran 100 direct selling news ya, bersaing dengan Amway, Avon, Herbalife dan lain sebagainya. Tahun 19 Atomy naik peringkat 20, tahun 20 Atomy naik peringkat lagi menjadi 12, tahun kemarin 21 Atomy naik lagi menjadi yang ke-10. Ini artinya apa? Atomy tidak akan menunggu Anda, ya. Atomy tidak akan menunggu saya yang masih mikir-mikir, masih mau pelajarin, nggak peduli. Atomy akan terus naik menjadi yang ke-8, ke-7, ke-5, ke-3, ke-2, akhirnya yang ke-1. Saat ini terjadi, Anda baru mau jalankan Atomy, sudah terlambat. Kenapa? Karena semua orang sudah didaftarkan ke Atomy. Karena gratis, Bapak Ibu. Di Korea apalagi ya, anak 18 tahun, mamanya, neneknya langsung daftarin anak-anak dan cucu-cucunya. Artinya Anda harus pergi ke pedalaman, dapetin member baru. Jangan tunggu sampai itu terjadi. Atomy juga sudah ada Azamall, ya, sudah di Korea Selatan dan Taiwan. Ini adalah mall online yang menjual produk bermerek. Lihat sebelah kanan sini ya. Ini ada Samsung, LG, Tefal, Disney, Bulgari, Calvin Klein, Kenzo, Coach dan lain sebagainya ya. Ini adalah produk-produk branded ya. Ada Gucci ya. Anda beli produk ini dapat PV. Anda beli daging, beli buah, beli sayuran, beli ban pinggang, beli kacamata, beli
Pokoknya beli apa aja lah, kulkas, beli mobil sekalipun ya, Anda dapat poin. Nah, ini akan terjadi ke seluruh atomi dunia yang tadi saya bilang ada. Saat ini baru ada 2 ya, Korea Selatan dan Taiwan. Yang ketiga adalah di Amerika Serikat, lalu Malaysia. Nah, kalau Anda punya member di salah satu 4 negara ini, apa yang terjadi dengan jaringan Anda? PV masuk setiap detik Bapak Ibu ya. Yang lagi masak, aduh kurang ini nih, kurang sayuran, dia beli, Anda dapat PV ya. Mau itu terjadi? Sekarang jalankan. Oke, ini yang cerita adalah Chairman Han Gil-pak bahwa kita di usia 0 sampai 30 adalah usia persiapan. Biasanya kita belajar ya. Di usia 30 sampai 60 biasa kita apa? Bekerja untuk kesuksesan, katanya seperti itu. Supaya nanti kalau kita sudah usia tua, kita bisa pensiun dengan enak ya. Rencananya seperti itu. Memang itu sepertinya bagus ya. Tapi ini adalah statistik ya, statistik dunia. Mungkin beberapa negara beda, tapi kurang lebih mirip-mirip lah. Hanya 1% yang sukses. Artinya dari 100 orang, hanya ada 1 orang. Artinya sukses itu dia sudah nggak perlu mikirin uang, nggak perlu mikirin kerja ya. Pokoknya dia bisa 7 turunan nggak habis itu ya uangnya. Nah itu hanya 1%. Yang berikutnya adalah 4%, mereka adalah yang stabil secara finansial. Artinya mereka ya nggak kaya, nggak miskin gitu ya. Lalu yang berikutnya 15% sudah tutup usia. Yang 10% berikutnya adalah hidupnya pas-pasan. Artinya dia mesti kerja lagi sampai meninggal ya. Nah, yang menyedihkan ini adalah yang 70%. Yang nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, nggak punya rumah ya. Ini sengsara Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah tua, hidupnya sakit-sakitan. Nggak punya uang untuk berobat, menderita ya. Ini kata Chairman Park itu sudah seperti hidup di neraka di dalam dunia ya. Jadi ini adalah refleksi untuk saya sendiri waktu saya ketemu dengan Atomi, saya mau ngapain di umur 60? Karena kalau saya nggak mengerjakan apa-apa ya, nanti umur 60 saya akan masuk di yang 10%, ya nggak 70% lah. 10% yang hidupnya pas-pasan. Artinya saya harus kerja, dan kerja seperti gambar orang ini ya. Selama kita tidur tapi tidak ada uang yang masuk, itu artinya kita akan terus bekerja sampai mati. Saya sangat takut sekali dengan kata-kata ini ya. Maka dari itu saya kerjakan Atomi pada saat saya belum butuh ya. Waktu itu saya belum butuh. Penghasilan saya seperti seorang leaders club dari kerjaan saya ya, 100 juta sebulan setiap bulan. Nah, ini saya kerjakan Atomi pada saat kondisi itu. Sekarang saya sudah bisa menikmati tidur pun uang masuk ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.